kencing malam itu bukan hal biasa. Itu bisa jadi alarm bahaya dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya datang dengan rasa cemas. Jujur saja, bapak saya sudah beberapa bulan ini bangun malam terus-menerus karena ingin buang air kecil. Kadang 2 kali, kadang lebih. Ibu saya juga sering mengeluh pinggangnya pegal, tapi bilang itu cuma kecapekan. Saya mulai bertanya-tanya, ini normal, karena usia, atau ada bahaya yang sedang mengintai? Waalaikumsalam, Mas Raka. Kekhawatiran itu sangat wajar, tapi yang lebih penting Mas Raka memilih untuk mencari tahu. Banyak orang memilih diam dan menyesal saat semuanya sudah terlambat. Teman-teman, saya tidak sendiri hari ini. Di studio sudah hadir tamu spesial. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Beliau dikenal sebagai pakar lansia terbaik Indonesia dan juga penulis buku sehat di usia emas. Banyak program kesehatan untuk lansia di Jakarta dan Bali yang beliau bantu rancang. Terima kasih sudah hadir. Dokter. Terima kasih juga, Mas Raka. Saya hadir karena satu alasan saya lelah melihat pasien lansia datang terlambat. Saya ingin mereka sadar sebelum semuanya terlambat. Waduh, langsung serius ya? Dok, tapi saya paham, karena saya juga ngeri membayangkan orang tua. Saya harus cuci darah atau operasi karena hal yang sebenarnya bisa dicegah. Cepat sekali. Banyak orang bangun malam untuk buang air kecil, lalu berkata, wahar, namanya juga sudah tua. Tapi saya mau tanya balik. Sejak kapan kita anggap tubuh yang rusak itu hal biasa? Bukankah tanda-tanda itu adalah cara tubuh minta tolong? Jadi, bangun malam karena ingin buang air kecil itu bukan cuma soal kenyamanan. Bukan. Itu bisa jadi tanda prostat membesar atau fungsi ginjal menurun, 2 organ yang kecil. Tapi kalau terganggu, hidup bisa berubah total. Tidur terganggu, tubuh lelah, tekanan darah naik, bahkan kepercayaan diri bisa runtuh. Aduh, saya jadi ingat, teman ayah saya pernah cerita harus cuci darah. Awalnya cuma sering buang air kecil saja. Banyak kasus seperti itu. Di awal hanya gejala kecil, tapi dibiarkan. Tubuh memberi sinyal, tapi kita diam saja. Lama-lama ginjal rusak permanen. Prostat membesar makin parah. Akhirnya, pasien datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. Dan itu menyakitkan untuk pasien dan keluarganya. Teman-teman yang sedang menonton, saya pengen tanya, kamu lagi nonton dari mana nih Surabaya? Bandung? Yogyakarta? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian tulis juga usiamu. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan kalau kamu punya cerita tentang orang tua yang sering buang air malam, pinggang pegal, atau baru saya periksa ginjal, tulis juga, karena siapa tahu ceritamu bisa menyelamatkan orang lain. Dok, saya mau jujur. Dulu saya pikir, ya sudah, orang tua memang begitu, tapi sekarang saya sadar. Itu bisa jadi alarm bahaya yang tubuh kirim. Pertanyaan saya, kalau dibiarkan terus, bisa separah apa? Mas Raka, bayangkan tubuh seperti kota besar. Ginjal adalah pusat pengolahan limbah. Prostat adalah pintu keluar air. Kalau pusat limbah macet, racun menyebar. Kalau pintunya mampet, air tak bisa keluar. Lama-lama, kota itu lumpuh total. Waduh, perumpamaannya serem banget. Dok, Tapi nyata, saya punya pasien namanya Pak Sutrisno. Usia 68 tahun. Tiap malam, bangun 3 sampai 5 kali untuk ke kamar mandi. Awalnya,
dia anggap biasa. Tapi tubuhnya makin lemah. Wajah pucat, kaki bengkak. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya mulai rusak, prostatnya membesar, dan semua itu dimulai dari satu hal, kecil buang air malam. Astaga. Jadi hanya karena menyepelekan buang air malam. Akhirnya harus menghadapi dua masalah besar. Benar, dan sayangnya, banyak yang datang sudah terlambat. Beberapa sudah harus cuci darah, padahal semua bisa dicegah sejak awal. Saya yakin teman-teman yang nonton hari ini juga tidak ingin menyesal. Jadi, jangan kemana-mana. Karena di bagian berikutnya, DR, Siti akan membongkar satu bahan alami yang mungkin sudah ada di dapur rumah kita. Tapi bisa jadi sahabat ginjal dan prostat. Banyak yang pikir itu cuma hiasan makanan. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana bahan hijau sederhana ini bisa membersihkan ginjal, menenangkan prostat, dan mencegah cuci darah. Wih, penasaran? Kita lanjut sebentar lagi. Tadi dokter bilang ada bahan alami yang bisa bantu ginjal dan prostat. Apa betul itu kumas sayur biasa? Dok, Betul sekali. Kita sering melihatnya di pasar tradisional, murah, hayau. Kadang hanya dipakai sebagai hiasan sup atau sambal. Tapi justru dari situ datang kekuatan tersembunyi. wah, saya jadi curiga nih. Jangan-jangan yang dimaksud adalah seledri. Tepat sekali. Mas, Raka, banyak orang mengira seledri hanya buat pelengkap makanan, tapi tubuh kita melihatnya sebagai penolong sejati. Terutama di usia lanjut. Kenapa? Karena seledri bisa melakukan 3 hal penting sekaligus melancarkan kencing, meredakan peradangan, dan melindungi sel ginjal dari kerusakan. Saya kaget. Jujur, seledri yang biasa saya lihat di tukang soto, Ya, dan itulah jebakan paling umum. Kita anggap remeh yang justru paling berguna, sama seperti keluhan buang air malam, kecil tapi bisa menghancurkan hidup bila dibiarkan. Nah, seledri bekerja seperti penyapu pagi untuk tubuh. Ia bantu ginjal bersih-bersih sebelum racun menumpuk. bisa dijelaskan. Kenapa seledri penting buat orang tua? Ginjal lansia sudah mulai menurun fungsinya. Prostat mulai menekan saluran kemih. Seledri bersifat diuretik, artinya dia bantu tubuh membuang cairan dan garam berlebih lewat urin. Itu sangat penting untuk mengurangi beban kerja ginjal. Bukan cuma itu. Dalam seledri ada zat antiinflamasi, semacam pemadam api yang mendinginkan peradangan di prostat. Jadi kalau prostat sedang membesar, seledri bisa bantu menenangkan. Tepat. Zat seperti apigenin dan luteolin di dalam seledri menenangkan jaringan prostat. Bayangkan prostat seperti spons yang bengkak, seledri membantu spons itu kembali lentur. Mengurangi tekanan pada saluran kemih, hasilnya kencing jadi lebih lancar. Tidur lebih nyenyak. Dok, kalau saya bilang ini seperti ramuan ajaib, dokter bakal marah nggak? Saya tidak percaya pada ramuan ajaib. Tapi saya percaya pada kebiasaan kecil yang konsisten. Seledri bukan sulap. Tapi kalau dikonsumsi dengan cara yang benar, tiap pagi, ia bisa bantu tubuh memperbaiki diri pelan-pelan. Banyak yang bilang, saya sudah minum obat dari dokter. Buat apa makan sayur-sayuran segala? Itulah salah kaprah. Obat membantu mengendalikan gejala. Tapi tubuh tetap butuh dukungan alami untuk proses penyembuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pil, kita harus bantu tubuh dengan makanan. Jadi kombinasi ya. Dok obat kalau perlu. Tapi tetap yoga pula makan. Betul. Dan pola makan itulah akar utama kesehatan lansia. Saya selalu bilang, lidah kita bisa jadi pintu surga.
atau pintu rumah sakit. Pilihan ada di tangan sendiri. Wah, tajam banget itu. Dok, tapi masuk akal. Saya tahu banyak yang skeptis. Seperti Pak Sutrisno, pasien saya tadi. Awalnya beliau tertawa waktu saya sarankan minum jus seledri tiap pagi. Tapi setelah 2 minggu, dia datang dengan wajah cerah. Saya bisa tidur 4 jam tanpa bangun. Dok, katanya sambil tersenyum. Luar biasa. Hanya dari jus seledri. Tidak hanya dari seledri, tapi dari kesadaran dan perubahan gaya hidup, saya minta beliau kurangi garam. Hentikan teh manis malam hari. Dan rutin konsumsi seledri pagi hari. Kombinasi itu membuat ginjalnya bekerja lebih baik dan prostat tidak terlalu agresif. Jadi, seledri ini bisa dibilang penjaga pagi. Penjaga pagi, pelindung ginjal, penyejuk prostat. Kalau dikonsumsi dengan benar, ia bekerja diam-diam menjaga keseimbangan tubuh. Tapi ingat, tidak semua orang bisa konsumsi sembarangan. Wah, in penting. Siapa saja yang harus hati-hati? Mereka yang sedang cuci darah, karena seledri mengandung kalium tinggi, juga orang dengan tekanan darah sangat rendah bisa makin pusing. Dan yang sedang minum obat pengencer darah, karena seledri kaya vitamin K. Jadi, konsultasikan dulu ke dokter. Jadi jangan asal minum. Betul. Mulailah dari setengah gelas setiap pagi. Lihat respon tubuh. Kalau kokok, tambahkan perlahan. Jangan buru-buru. Tubuh itu seperti taman kecil. Lebih baik disiram sedikit setiap hari daripada dibanjiri lalu mati. Saya suka analogi dokter. Seperti taman kecil. Karena memang begitu, Mas Raka, orang lansia butuh ritme, butuh ketenangan, bukan kejutan, dan seledri. Kalau dijadikan kebiasaan pagi, bisa menjadi teman setia tubuh di usia senja. Saya yakin, yang nonton sekarang pasti makin penasaran. Bagaimana cara membuat jus seledri yang benar? Apa kombinasi terbaik? Dan kapan waktu yang paling efektif? Itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Saya akan jelaskan langkah demi langkah, dari memilih bahan, teknik mengolah, sampai trik memperbaiki rasa, supaya jus ini bukan hanya sehat, tapi juga enak diminum. Teman-teman, kalau kamu pernah coba minum jus seledri atau baru dengar hari ini, tulis di komentar. Aku ingin tahu pengalaman kamu. Dan kalau kamu punya orang tua yang sering bolak-balik ke kamar mandi malam, ajak nonton video ini sekarang juga. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan ginjal esok hari. Baik dokter, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Bagaimana sih cara membuat jus seledri yang benar? Soalnya jujur, saya pernah coba. Pahit, baunya kuat, dan rasanya, ya, seperti minum rumput. Hahaha, saya sering dengar keluhan itu. Mas Raka, tapi percayalah, rasanya bisa disiasati. Dan tubuh akan berterima kasih bila kita mau sedikit bersabar. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dok, Langkah pertama adalah memilih seledri yang benar, pilih yang segar, berwarna hijau, muda cerah, tidak layu. Batangnya renyah saat dipatahkan. Kalau bisa dari pasar tradisional atau sumber organik, agar bebas pestisida. jadi bukan sisa yang sudah 2 hari di kulkas ya? Dok, Wah, itu jangan. Karena zat aktif di dalamnya bisa berkurang. Setelah dipilih, cuci bersih di bawah air mengalir, jangan cuma rendam. Karena daun-daun kecil itu bisa menyimpan kotoran atau residu. lalu langsung di blender? Ada 2 cara. Paling ideal adalah pakai juicer.
karena dia memisahkan sari dari ampas tanpa merusak enzim penting. Tapi kalau tidak punya, blender juga bisa. Potong kecil-kecil. Tambahkan sedikit air matang, lalu saring menggunakan kain tipis atau saringan halus. Nah, ini dia. Masalah rasa, gimana caranya biar nggak terlalu hijau? Banyak pasien lansia, saya menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau apel hijau. Dua bahan ini memperbaiki rasa, menambah vitamin C, dan tetap aman untuk ginjal. Tapi satu hal penting, jangan tambahkan gula atau pemanis buatan. Wah, ini yang paling susah. Doc, orang tua saya selalu bilang, kalau nggak manis, bukan minuman. Itu tantangan terbesar kita. Mas Raka, tapi saya selalu katakan, tubuhmu tidak butuh manis, tubuhmu butuh seimbang. Dan kita bisa melatih lidah untuk menyesuaikan. Biasanya, setelah seminggu, pasien mulai terbiasa, bahkan ketagihan. Oke, waktu terbaik minum jus seledri kapan? Pagi hari sebelum sarapan, saat perut masih kosong, itu waktu tubuh dalam keadaan netral, dan penyerapan nutrisi berlangsung paling efisien. Bayangkan seperti menyapu lantai rumah sebelum tamu datang, bersih duluan, baru isi makanan. Saya suka analogi dokter. Selalu bikin kebayang jelas. Saya memang sengaja begitu, supaya mudah diingat. Jadi, minum sekitar 15 hingga 30 menit sebelum sarapan. Di minggu pertama, cukup setengah gelas. Kalau tubuh cocok, naikkan menjadi 1 gelas penuh. Dan ini harus tiap hari. Ya, ingat, bukan soal jumlah banyak, tapi soal konsistensi. Lebih baik sedikit, tapi rutin. Daripada banyak, lalu berhenti 3 hari, kemudian. Tapi, Doc, kalau tiap hari minum jus, apa tidak bikin bosan? Itulah gunanya variasi. Kadang dicampur daun pandan, lalu diseduh hangat, malam hari sebelum tidur. Ini bisa bantu menenangkan pikiran dan tidur lebih lelap, atau tambahkan sepotong kecil nanas muda, rasanya segar, dan membantu proses pencernaan. Wah, ternyata bisa kreatif juga ya. Tentu, dan kalau keluarga ikut minum bersama, biasanya semangat lebih tinggi. Ada satu keluarga di Yogyakarta, setiap pagi, mereka duduk bersama sambil minum jus seledri. Bapak, ibu, anak-anak, hasilnya lebih sehat, lebih dekat. Aduh, jadi pengen coba bareng keluarga juga. Silakan. Mas Raka, karena selain sehat, ini juga momen kebersamaan. Oh ya, setelah 1 hingga 2 minggu, tubuh biasanya mulai memberi sinyal. Sinyal seperti apa? Buang air malam berkurang. Tidur lebih tenang. Pinggang terasa ringan. Kadang pasien melapor tekanan darah lebih stabil atau energi pagi meningkat. Itu artinya ginjal mulai bekerja lebih efisien, prostat mulai tenang. Tapi jangan berharap perubahan drastis ya. Tidak. Seperti rumput yang tumbuh perlahan, tubuh butuh waktu, tapi perubahan itu pasti terjadi. Kalau kita sabar dan konsisten, jangan buru-buru. Jangan menyerah. Saya yakin banyak yang nonton mulai tertarik, tapi mungkin masih ragu. Takut efek samping, atau belum yakin cocok. Maka, saya ulangi dengarkan tubuh Anda. Kalau muncul gatal, mual, atau pusing setelah minum, hentikan dulu. Konsultasikan. Tapi pada kebanyakan orang sehat, seledri sangat aman dan sangat bermanfaat. Ini luar biasa. Doc, saya sendiri merasa dapat ilmu baru. Dan lebih dari itu, saya mulai punya harapan. Harapan bahwa orang tua saya bisa tidur nyenyak lagi, tidak bangun berkali-kali setiap malam.
Dan itu bisa dimulai dengan satu langkah kecil besok pagi, seikat seledri. Sedikit air, sebuah niat untuk menjaga tubuh sendiri. Teman-teman, kamu siap mulai langkah kecil itu? Kalau kamu pernah coba, tulis pengalamanmu. Kalau kamu belum, tantang dirimu untuk mulai besok. Karena hidup sehat di usia senja tidak butuh mukjizat. Butuh kebiasaan, butuh perhatian, dan butuh cinta dari diri sendiri. Dok, saya makin yakin. Tapi saya masih penasaran satu hal. Kenapa seledri bisa begitu efektif? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Wah, itu pertanyaan bagus. Di bagian berikutnya, saya akan mengajak penonton menyelami tubuh seperti sistem air besar, lengkap dengan ginjal, nefron, tekanan, dan racun. Supaya kita paham bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi juga kenapa itu penting. Oke. Dokter. Tadi dokter sempat sebut tubuh seperti sistem air besar. Saya tertarik banget, bisa dijelaskan lebih dalam? Tentu, bayangkan tubuh kita seperti kota besar, ada ribuan rumah, kantor, pasar, masjid. Semuanya aktif. Nah, ginjal itu seperti pengelola saluran air limbah kota. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti, menyaring darah, membuang racun, kelebihan garam, dan cairan. Berarti kalau ginjal berhenti bekerja, kota itu banjir. Lebih dari banjir, masyarakat bisa lumpuh total karena racun yang tidak dikeluarkan akan berputar lagi ke jantung, otak, paru-paru, tekanan darah naik, tubuh lelah terus, wajah pucat, bahkan bisa sampai kejang atau koma. Wah, ngeri. Dan itu terjadi tanpa rasa sakit. Ya, itulah yang disebut silent damage. Kerusakan diam-diam, ginjal itu organ yang tidak banyak protes. Dia tetap bekerja meskipun rusak. Sampai akhirnya hanya tinggal seperempat fungsi. Barulah gejala muncul, dan saat itu sering sudah terlambat. Lalu, bagaimana prostat masuk ke dalam gambaran besar ini? Prostat adalah penjaga pintu keluar air dari kandung kemih saat muda. Ia lentur dan tidak mengganggu. Tapi seiring usia, jaringannya menebal, membesar, menekan saluran kemih. Akibatnya, urin sulit keluar, tubuh terpaksa mendorong lebih kuat, ginjal harus bekerja lebih keras. Jadi, ginjal dan prostat seperti dua pintu air yang saling tergantung? Tepat sekali. Bila satu tersumbat, yang lain ikut terbebani. Dan tekanan ini menghancurkan bagian halus ginjal yang disebut nefron. Apa itu nefron? Dok, Nefron adalah unit penyaring kecil di dalam ginjal. Kita punya sekitar 1 juta nefron per ginjal. Mereka menyaring darah, memilih zat baik, membuang racun. Tapi mereka sangat halus dan sensitif. Sekali rusak, tidak bisa diperbaiki. Kalau banyak nefron rusak, ginjal tak bisa lagi bersih-bersih. jadi menjaga nefron itu kunci? Betul. Dan disitulah seledri bekerja. Ia membantu meringankan beban ginjal, mengurangi tekanan, melancarkan saluran, menenangkan prostat. 3 efek sekaligus. Wah, saya baru benar-benar paham sekarang. Jadi bukan cuma sayur biasa. Ya, Sama sekali bukan. Dalam sains, seledri dikenal punya efek diuretik, yaitu merangsang pengeluaran urin. Ini seperti membuka saluran air yang mampet agar tekanan turun, agar pipa tidak jebol. dan tadi dokter bilang juga ada efek anti peradangan. Benar, zat seperti apigenin dan luteolin bekerja seperti pendingin. Pada prostat yang sedang meradang, zat ini menenangkan jaringan,
sehingga pembengkakan menurun, tekanan ke saluran kemih berkurang. Bagaimana dengan efek ketiga tadi, antioksidan? Ini bagian penting dalam tubuh. Ada yang disebut radikal bebas. Zat tak stabil yang merusak sel, bayangkan seperti karat di besi atau apel yang menghitam bila dibiarkan di udara. Radikal bebas mempercepat penuaan, merusak ginjal, prostat, bahkan jantung. Dan seledri bisa lawan radikal bebas itu. Ya, kandungan seperti vitamin C, beta-karoten, dan senyawa fenolik di dalam seledri menetralkan radikal bebas. Mereka seperti pasukan perisai yang melindungi sel-sel sehat dari kerusakan. Jadi dalam satu batang seledri ada pasukan air, pendingin, dan perisai. Hahaha, bisa dibilang begitu. Dan itu semua gratis dari alam. Tapi hanya bekerja bila dikonsumsi dengan benar, konsisten, dan disertai perubahan gaya hidup. Dok, saya jadi ingat. Waktu kecil saya sering diminta minum air rebusan daun seledri kalau demam. Ternyata sekarang malah jadi penyelamat prostat dan ginjal juga. Tradisi lama itu sering benar, tapi sains kini memberi penjelasan logisnya. Dan sekarang, kita bisa gabungkan tradisi dengan ilmu modern. Supaya hasilnya maksimal. Saya ingin menyampaikan ke penonton ya. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwa seledri bukan sekadar pelengkap soto, dia penyaga ginjal, penenang prostat, dan pelindung tubuh. Kalau kamu masih ragu, ulangi video ini dari awal. Pahami proses tubuhmu. Dan kalau kamu punya orang tua yang mulai sulit tidur, sering kencing malam, atau kelihatan pucat dan lelah, ajak mereka tonton. Karena satu batang seledri bisa jadi awal hidup baru. Tapi, saya yakin banyak yang juga bertanya, kalau sudah minum seledri, cukup nggak? Apa harus tetap cek kesehatan juga? Pertanyaan bagus. Di bagian berikutnya, saya akan bahas pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Tanda-tanda yang harus diwaspadai. Dan kapan waktunya ke dokter. Karena mencegah itu bukan berarti menunda periksa, tapi mengenali sebelum terlambat. Baik dokter, ini penting banget. Tadi dokter bilang, kita bisa mengenali tanda-tanda gangguan ginjal dan prostat sejak dini. Tapi bagaimana caranya? Tidak semua orang tahu harus mulai dari mana. Betul Mas Raka. Justru itu masalahnya. Banyak orang menunggu sampai tubuh benar-benar rusak. Baru bertindak. Padahal kalau kita kenal tanda-tanda awal, kita bisa mencegah lebih cepat. Bisa dijelaskan, tanda awal apa saja yang harus kita perhatikan? Ada beberapa tanda klasik yang sering muncul, tapi sering diabaikan. Coba saya sebutkan satu persatu. Ya, sering buang air kecil di malam hari. Aliran urin lemah atau terputus-putus. Rasa tidak tuntas setelah kencing. Pinggang belakang terasa pegal samar. Wajah tampak lebih pucat atau bengkak di kaki. Nafsu makan turun. Cepat lelah. Waduh, banyak juga. Dan yuyur. Saya pernah alami nomor 3 dan 4. Tapi memang saya anggap enteng. Itulah jebakan umum. Karena tidak terasa sakit parah. Kita biarkan. Padahal semua itu adalah alarm pelan yang dikirim tubuh. Kita harus mulai belajar mendengar sinyal itu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sendiri di rumah? Ada beberapa pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan. 1. Hitung frekuensi buang air malam. Kalau lebih dari 2 kali per malam dan berlangsung lebih dari 1 minggu. Itu tanda kamu perlu cek lebih lanjut. Lihat warna urin. Bila terlalu keruh, berbusa, atau berbau tajam terus-menerus, itu bisa jadi sinyal ginjal mulai bermasalah. Cek tekanan darah di rumah.
Ginjal rusak bisa membuat tekanan darah naik, dan tekanan darah tinggi bisa merusak ginjal, hubungannya dua arah. Sepatu ketat, kalau kaki mulai bengkak, sepatu jadi sempit di sore hari, itu bisa jadi retensi cairan akibat ginjal melemah. Wah, ternyata banyak yang bisa dilakukan sendiri, tapi kapan harus benar-benar ke dokter? Kalau kamu mengalami lebih dari 2 gejala tadi, dan itu berlangsung lebih dari 7 hari berturut-turut, sebaiknya periksa, terutama pria usia di atas 50 tahun. Karena risiko prostat membesar makin tinggi, Dan periksanya ke dokter umum atau spesialis? awalnya bisa ke dokter umum untuk pemeriksaan dasar, cek darah, urin, dan tekanan darah. Bila perlu, akan dirujuk ke dokter spesialis urologi untuk prostat atau nefrologi untuk ginjal. Banyak orang takut periksa karena khawatir hasilnya buruk. Itu wahar, tapi saya selalu bilang begini. Mengetahui lebih awal itu bukan menyeramkan, itu menyelamatkan karena lebih banyak nyawa hilang bukan karena penyakit, tapi karena terlambat tahu. Dok, saya mau tanya mewakili banyak orang. Kalau sudah rutin minum obat dari dokter, apakah masih perlu minum jus seledri juga? Selama dokter tidak melarang, sangat boleh. Bahkan sangat baik, obat dan makanan sehat bisa bekerja sama, tapi jangan menggantikan obat dengan jus. Itu salah besar. Seledri adalah pelengkap, bukan pengganti. Wah, in penting, jangan sampai teman-teman nonton lalu salah paham. Makanya penting kita terus edukasi. Saya ingin penonton tahu bahwa menjaga ginjal dan prostat itu seperti menjaga sungai dan bendungan. Kalau kita bersihkan tiap hari, airnya mengalir. Tidak bau, tidak banjir, tapi kalau dibiarkan kotor, lama-lama bencana datang. Dan semua itu bisa dicegah mulai dari dapur kita sendiri. Betul, 1 batang seledri, 1 gelas air putih hangat, 1 keputusan untuk berubah, itu cukup sebagai awal, karena lebih baik mulai dengan langkah kecil daripada tidak mulai sama sekali. Saya rasa ini momen yang pas untuk bertanya ke teman-teman. Yang nonton, kamu terakhir kali periksa kesehatan kapan? Pernah cek ginjal atau prostat? Belum tulis di komentar ya. Dan jangan malu, karena berani memeriksa adalah tanda mencintai diri sendiri. Tubuh kita sudah melayani puluhan tahun. Saatnya kita jaga dia dengan lebih sadar. Saya sendiri mulai besok akan ajak ayah saya cek ginjal dan prostat. Karena saya nggak mau tunggu sampai semuanya terlambat. Mas Raka sudah memulai langkah yang benar. Dan saya harap semua yang menonton juga ikut bergerak. Jangan tunggu tubuh menjerit. Dengarkan bisikannya sejak sekarang. Dokter, saya merasa talkshow kita hari ini bukan cuma membuka mata, tapi juga membuka hati. Ternyata kesehatan ginjal dan prostat bukan cuma soal medis, tapi soal kualitas hidup, kepercayaan diri, bahkan kebahagiaan. Benar sekali. Mas Raka, saya sering katakan pada pasien saya, ginjal adalah penyaring kehidupan, prostat adalah penjaga kenyamanan pria. Keduanya harus dijaga dengan cinta, dan cinta itu dimulai dari perhatian kecil sehari-hari. Saya jadi ingat cerita Pak Raharjo dari Bandung, usia 70 tahun. Pensiunan guru. Beliau datang ke dokter bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa malu. Ya, saya ingat sekali. Beliau bilang, setiap kali ke pengajian, ke pasar, ke acara keluarga, beliau takut. Bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Takut tidak sempat ke toilet. Takut kecelakaan. Takut jadi bahan kasihan. Dan semua itu hanya karena prostat membesar. Tepat. Tapi setelah perawatan alami dan konsumsi jus seledri rutin, hanya dalam 3 bulan, hidupnya berubah. Ia bilang, "Dok, sekarang saya tidur lebih tenang.
Malam kuma 1 kali ke toilet, saya bisa ikut tahlilan tanpa was-was. Dan waktu itu, saya melihat senyum yang sangat dalam. Itu membuat saya percaya bahwa perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Kita tidak butuh ramuan aneh atau alat mahal. Kadang, hanya butuh 1 batang seledri dan 1 tekad untuk berubah. Persis. Banyak orang pikir sehat itu mahal. Padahal, sakitlah yang mahal. Sehat hanya butuh niat dan disiplin. Coba bayangkan, tidur tanpa terbangun 3 kali semalam, bangun pagi dengan tubuh ringan, tidak takut pipis di tempat umum, tidak perlu lagi minum banyak obat atau bahkan cuci darah. Itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan, tapi hanya jika kita mulai hari ini. Teman-teman, kamu masih ragu? Bayangkan 3 bulan ke depan, tubuhmu lebih ringan, tidurmu lebih nyenyak, hidupmu lebih tenang, dan semuanya dimulai dari dapur. Ambillah seikat seledri, cuci bersih, buat tush segar, minum setiap pagi, kurangi garam, kurangi teh manis malam hari, dengarkan tubuhmu, dan rasakan bedanya. Lalu jangan lupa tetap cek rutin, jangan tunggu sakit. Karena seperti dokter bilang lebih baik mendengar bisikan tubuh daripada menunggu ia berteriak. Saya ingin semua penonton hari ini menjadi agen perubahan. Ajarkan ini ke pasanganmu, ke anakmu, ke tetangga di kampung. Karena banyak nyawa lansia bisa diselamatkan hanya dengan 1 langkah sederhana. Dok, boleh saya simpulkan? Silakan. Mas Raka, Hari ini kita belajar bahwa bangun malam karena kencing itu bukan wajar. Itu alarm. Prostat membesar dan ginjal rusak bisa diam-diam merusak hidup. Seledri adalah sahabat tubuh, melancarkan kencing, menenangkan peradangan, dan melindungi ginjal. Konsistensi lebih penting dari jumlah. Dan bahwa tubuh bisa pulih asal diberi kesempatan. luar biasa. Saya hanya ingin menambahkan 1 hal. Jangan menunggu sakit untuk belajar mencintai tubuh. Rawatlah sebelum terlambat. Karena tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun, tidakkah layak kita jaga dengan penuh kasih? Teman-teman, kamu nonton dari kota mana? Hari ini tulis komentar. Ceritakan usiamu, tantangan kesehatanmu, dan apa yang kamu pelajari hari ini. Aku akan baca semuanya dan balas 1 persatu. Dan jangan lupa share video ini ke grup keluarga, arisan, pengajian, atau tetangga. Karena pengetahuan itu berkah bila dibagikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video sehat lainnya dari channel Hidup Bugar. Saya DR, Siti Setiati. Semoga Allah memberi kita semua kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh berkah. Sampai jumpa. Tetap semangat. Dan teruslah hidup dengan penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.